Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat setia di channel Oji2. Malam ini, izinkan kami membawa kalian menyelami kisah yang rumit, tentang cinta yang datang di waktu dan tempat yang salah. Sebuah kisah pertemuan antara dua jiwa yang saling terpikat, tapi terhalang tembok tanggung jawab dan rasa bersalah. Sebelum kita mulai, mari kita doakan, semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya dalam kebaikan, dan beri kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidupnya. Mari kita mulai perjalanan penuh emosi ini, dengan hati yang terbuka. Bayangkan, dalam ruang meeting yang hening, dua pasang mata saling bertatapan. Satu milik seorang atasan karismatik yang sudah menikah, dan satu lagi milik bawahannya yang muda, ambisius, dan penuh pesona. Tidak ada yang tahu bahwa pertemuan profesional mereka perlahan berubah menjadi pertemuan penuh gairah yang bisa menghancurkan segalanya. Pukul 9 tepat, lift kaca terbuka perlahan di lantai 15, mengantarkan Siska menuju dunia baru yang masih asing baginya. Sepatu haknya mengetuk lantai marmer dengan ritme gugup, sementara jantungnya berdebar lebih keras dari biasanya. Ini adalah hari ketiganya bekerja di perusahaan konsultan ternama itu, dan hari ini, untuk pertama kalinya, ia akan duduk dalam ruang meeting besar bersama para manajer senior. Tangannya yang dingin menggenggam map biru berisi hasil riset yang ia susun semalaman, namun pikirannya malah melayang pada satu hal, takut membuat kesalahan. Begitu pintu ruang meeting terbuka, aroma kopi pahit langsung menyergapnya. Ruangan itu luas, berdinding kaca dari lantai ke langit-langit, dengan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta yang memantulkan cahaya pagi. Semua orang sudah duduk rapi mengelilingi meja oval panjang dari kayu mahoni. Di ujung meja, berdiri seorang pria muda dengan setelan abu-abu tua yang jatuh sempurna di tubuh tingginya. Rambutnya tersisir ke belakang dengan rapi, wajahnya tegas namun tenang, dan suaranya, dalam dan menghipnotis, memenuhi setiap sudut ruangan saat ia menjelaskan grafik di layar proyektor. Itulah pertama kalinya Siska melihat Raka, direktur pemasaran perusahaan itu. Pria yang selama ini hanya ia dengar dari bisikan para pegawai, karismatik, ambisius, dan sulit didekati. Ia tampak tak tergoyahkan, seperti gunung yang berdiri sendiri di antara awan. Tapi ketika pandangan Siska tanpa sengaja bertaut dengan matanya, waktu terasa melambat. Tatapan itu, tajam namun hangat, seolah bisa menembus lapisan pikirannya yang paling dalam. Siska refleks menunduk, pipinya memanas, lalu pura-pura fokus pada layar laptopnya. Tapi dadanya berdebar kencang, begitu keras hingga ia takut suara detaknya terdengar oleh semua orang. Ia tahu, seharusnya tidak ada yang istimewa dari tatapan seorang atasan kepada bawahannya, tapi sesuatu dalam diri Siska berbisik bahwa ini bukan tatapan biasa. Raka, di sisi lain, terus berbicara dengan nada percaya diri, tapi dalam satu detik yang seolah tak terlihat orang lain, matanya sempat melirik ke arah gadis baru itu. Ada sesuatu yang berbeda dari cara gadis itu duduk, tegak, tapi tampak menahan gemetar. Cara ia menggigit bibir bawah saat berpikir, atau cara tangannya menelusuri catatan dengan cepat. Ia mengingatkan Raka pada dirinya sendiri saat muda, lapar akan tantangan, haus akan pengakuan. Dan tanpa sadar, ia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Presentasi berjalan, grafik demi grafik berlalu, dan kata-kata memenuhi udara seperti riak ombak. Tapi Siska tak mendengar semua itu dengan jernih. Ia hanya setengah menyimak, setengah berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ketika Raka berjalan melewati tempat duduknya untuk membagikan dokumen tambahan, aroma parfumnya menyeruak, halus, maskulin, dan membuat kepala Siska sedikit pening. Ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh jarinya ketika ia menerima berkas, dan tubuhnya menegang seperti dialiri listrik. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Raka hanya mengangguk kecil, sudut bibirnya sedikit terangkat, lalu berjalan kembali ke ujung meja. Pertemuan berlangsung 1 jam, tapi bagi Siska terasa seperti seabad sekaligus sekejap. Saat semua orang mulai membereskan barang masing-masing, Siska tetap duduk, mencoba mengatur napas yang memburu.
Ia tidak tahu apakah hanya dirinya yang merasakan sesuatu yang aneh, atau mungkin Raka juga. Saat ia berdiri dan melangkah keluar, ia sempat menoleh ke belakang, dan menemukan Raka masih duduk, menatapnya diam-diam dari kejauhan. Mata mereka kembali bertaut untuk sepersekian detik. Detik yang cukup untuk menyalakan percikan kecil. Sebuah percikan yang tak seorang pun tahu, akan tumbuh menjadi api yang membakar batas profesional mereka. Lorong kantor lantai 15 selalu sunyi selepas jam istirahat siang. Cahaya matahari menembus celah tirai vertikal, memantulkan garis-garis tipis di lantai marmer abu-abu. Siska berjalan cepat, memeluk map tipis di dadanya, berharap bisa segera kembali ke meja kerja tanpa menarik perhatian siapapun. Ia masih berusaha memulihkan fokus setelah meeting pagi itu. Meeting pertama yang membuat jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya karena tatapan Raka yang masih terbayang jelas di benaknya. Langkah kakinya melambat ketika dari kejauhan ia melihat sosok pria itu berdiri sendiri di dekat mesin kopi. Satu tangan memegang cangkir kertas, satu tangan diselipkan di saku celana. Raka. Ia tampak santai, tapi aura wibawanya tetap memancar, seperti seseorang yang selalu tahu kemana arah dunia berputar. Rambutnya sedikit berantakan, mungkin tertiup AC, dan dasinya longgar seolah memberi jeda di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Siska sempat berpikir untuk berbalik arah, tapi kakinya malah terus melangkah, seolah dikendalikan sesuatu yang lebih kuat dari logika. Jarak mereka semakin dekat. Ia menunduk, berharap bisa lewat tanpa percakapan, namun suara berat Raka tiba-tiba memecah keheningan lorong. Kerja bagus waktu meeting kemarin. Katanya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat langkah Siska terhenti. Ia menoleh, kaget, menatapnya dari balik helai rambut yang lepas dari cepol rapi. Terima kasih, Pak." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Raka menatapnya, kali ini tanpa layar presentasi, tanpa sorotan mata tim lain, hanya mereka berdua dalam lorong sempit yang sunyi. "Aku serius. Jarang ada staf baru yang berani menyampaikan ide dengan percaya diri. Kau punya cara berpikir yang berbeda? Itu menarik." Kata terakhir itu meluncur begitu saja, dan seketika ruangan terasa lebih sempit. Jantung Siska berdetak keras. Ia tidak tahu apakah itu hanya pujian profesional, atau ada sesuatu yang lain di balik nada suara itu. Ia mencoba membalas dengan senyum kaku. "Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik, Pak." "Teruskan." Raka meneguk kopi dan memalingkan pandangan, seolah mencoba menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Tapi ketika Siska berbalik hendak pergi, ia menambahkan pelan, "Dan jangan takut bersuara. Dunia ini hanya mendengar orang yang berani bicara." Ucapan itu menggema di kepala Siska saat ia melangkah menjauh, membuat tubuhnya ringan sekaligus bergetar. Beberapa jam kemudian, di meja kerjanya, ia mendapati notifikasi email baru dari Raka. Bukan tentang pekerjaan, hanya satu kalimat pendek. "Aku tertarik dengan ide kamu tentang strategi digital. Bisa kita bahas lebih lanjut, mungkin setelah jam kerja." Siska menatap layar cukup lama, jari-jarinya membeku di atas keyboard. Ia tahu ini bisa jadi hanya urusan profesional, tapi ada sesuatu dalam kalimat itu yang terdengar terlalu pribadi, terlalu hangat untuk sekadar urusan kantor. Ia membalas dengan kalimat formal, berusaha menjaga jarak. "Baik, Pak. Saya siap kapan saja sesuai jadwal Bapak." Balasannya datang hanya 2 menit kemudian. Pukul 7 malam, di ruang kerja saya. Setelah semua orang pulang. Dadanya berdebar hebat. Ia menutup laptop, menekan dada seolah bisa menenangkan detak jantung yang liar. Tak ada yang tahu bahwa dari percakapan sederhana di lorong sunyi itu, jalur hidup mereka perlahan mulai bergeser. Mereka masih 2 orang asing, tapi kini ada benang tipis yang mulai merangkai mereka dalam diam. Sore menjelang malam, kantor mulai lengang. Siska duduk menatap layar kosong, pura-pura sibuk saat rekan-rekannya mulai pulang satu persatu. Ia menunggu waktu bergerak, sementara pikirannya melayang pada suara Raka, tatapannya, dan cara ia mengucapkan, "Menarik, tadi siang." Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga, hanya 2 jiwa yang perlahan tertarik mendekat,
menyiapkan panggung untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Jam dinding di kantor sudah menunjukkan pukul 19.05. Lantai 15 yang siang tadi ramai dengan suara tawa, panggilan telepon, dan langkah kaki tergesa, kini menjadi sunyi seperti perpustakaan kosong. Lampu-lampu ruangan telah dipadamkan, menyisakan cahaya kekuningan dari beberapa lampu meja yang masih menyala. Di tengah kesunyian itu, Siska duduk gelisah di mejanya, merapikan tumpukan kertas yang sebenarnya sudah ia susun 3 kali hanya karena gugup. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia akan bekerja lembur, bersama Raka. Hanya mereka berdua. Di lantai yang nyaris kosong. Suara pintu ruang direktur terbuka pelan membuat jantungnya hampir meloncat. Raka keluar dengan laptop di tangan, dasinya sudah dilepas, kancing atas kemejanya terbuka, memberikan kesan santai namun tetap tak kehilangan aura wibawanya. Ia menoleh dan menatap Siska, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Sudah siap? Siska berdiri, hampir menjatuhkan bolpennya. Siap, Pak. Mereka masuk ke ruang kerjanya, ruangan luas berdinding kaca yang langsung menghadap gemerlap lampu kota Jakarta malam hari. Latar belakang gedung-gedung tinggi yang diselimuti cahaya oranye kekuningan menciptakan suasana yang aneh, tenang, namun menegangkan. Mereka duduk berseberangan di meja besar, hanya dipisahkan layar laptop dan beberapa lembar kertas. Awalnya mereka bicara soal strategi digital yang Siska usulkan. Grafik, data pasar, perilaku konsumen. Suaranya pelan dan hati-hati, sedangkan Raka menatapnya tajam, penuh perhatian, membuatnya semakin gugup. Namun seiring waktu berlalu, jarak mereka perlahan memudar. Raka berdiri, berjalan memutari meja dan berdiri di samping Siska untuk melihat layar laptopnya. Bahunya yang lebar tampak begitu dekat. Siska bisa mencium aroma maskulin lembut dari parfumnya, dan merasakan hawa hangat tubuhnya. Bagian ini, menarik, ujar Raka, menunjuk layar. Jarinya nyaris menyentuh tangan Siska. Terima kasih, Pak, jawab Siska pelan, matanya tak lepas dari layar walau pikirannya sudah tak fokus sama sekali. Beberapa menit kemudian, mereka sama-sama tertawa kecil saat menyadari betapa seriusnya mereka membahas hal-hal kecil. Tawa itu, yang awalnya canggung, perlahan mencairkan ketegangan di antara mereka. Raka duduk di pinggir meja, menatap kota dari balik kaca, lalu menoleh pada Siska yang kini juga ikut tersenyum malu. Kau tahu, kata Raka perlahan, sudah lama aku tidak merasa seantusias ini mengerjakan proyek. Siska mengerjap. Masa, Pak? Bukankah Bapak selalu terlihat bersemangat? Itu cuma kelihatannya saja, ia mengangkat bahu, lalu menatap Siska dengan pandangan yang lebih dalam. Tapi malam ini, entah kenapa berbeda. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat napas Siska tertahan. Ruangan itu mendadak terasa terlalu sempit, terlalu hangat. Siska menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah yang merayapi pipinya. Mereka kembali bekerja, namun kali ini dalam diam. Diam yang bukan karena canggung, melainkan karena ada sesuatu yang tidak berani diucapkan. Detik-detik terasa panjang. Jam menunjukkan pukul 22.17 ketika mereka akhirnya menutup laptop masing-masing. Sudah cukup untuk malam ini, ucap Raka pelan, berdiri dan meregangkan bahu. Ia lalu menatap Siska, matanya hangat namun tajam. Kau kerja dengan sangat baik. Aku senang bisa bekerja bareng kamu. Siska mengangguk kecil. Terima kasih, Pak. Saya juga. Mereka berdiri berhadapan, hanya terpisah beberapa langkah, dan untuk pertama kalinya tidak ada dokumen, tidak ada layar, tidak ada alasan profesional di antara mereka. Hanya keheningan, cahaya kota yang berkilau, dan dua pasang mata yang saling mengunci. Detik itu terasa abadi, hingga akhirnya Raka memalingkan pandangan dan berjalan menuju pintu. Ayo, aku antar kau turun, katanya ringan. Tapi senyumnya menyimpan sesuatu yang tak sempat ia katakan. Siska berjalan di belakangnya, dadanya masih berdebar hebat. Ia tahu, ada garis tipis yang kini mulai mereka dekati. Lembur malam ini bukan sekadar lembur. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa mereka hentikan,
bahkan kalaupun mereka mencoba. Hari-hari setelah malam lembur itu berjalan seperti kabut bagi Siska. Ia duduk di meja kerjanya, mengetik laporan demi laporan, tapi pikirannya terus melayang pada sorot mata Raka yang menatapnya malam itu. Hangat, dalam, dan terlalu lama untuk sekadar tatapan profesional. Setiap kali mereka berpapasan di lorong atau bertemu di ruang rapat, ada getaran halus di dadanya yang sulit ia abaikan. Namun bersamaan dengan getaran itu, muncul rasa bersalah yang menyelinap seperti bayangan gelap di sudut pikirannya. Siska tahu ia hanya seorang pegawai junior, dan Raka adalah atasannya, pria yang sudah memimpin banyak orang, disegani di perusahaan, dan selalu terlihat tak tersentuh. Ia tak boleh merasa seperti ini. Ia tahu, sekali saja ia terpeleset dalam perasaan, karir yang baru ia bangun bisa runtuh seketika. Hari itu, menjelang sore, mereka kembali duduk dalam satu ruangan untuk membahas kelanjutan proyek digital. Ruangan penuh orang, tapi seolah hanya ada mereka berdua. Tatapan Raka sesekali mencuri pandang padanya, dan setiap kali itu terjadi, dada Siska bergetar seperti dipukul genderang. Ia balas menunduk, pura-pura sibuk pada catatan, tapi detak jantungnya tak bisa dibohongi. Saat rapat berakhir, semua orang beranjak keluar kecuali Siska, yang masih membereskan laptop dan berkas. Raka berjalan ke arahnya, berdiri cukup dekat hingga aroma parfumnya kembali menyergap. "Kamu terlihat lelah," katanya pelan. Siska tersentak kecil. Tidak, Pak. Hanya sedikit kurang tidur." "Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak mau kamu kelelahan." Nada suaranya lembut, terlalu lembut. Dan sekali lagi, rasa bersalah itu menghantam dada Siska. Ia memaksa tersenyum, mengangguk cepat, lalu buru-buru keluar dari ruangan sebelum emosinya menyeruak. Sepanjang perjalanan pulang naik taksi, ia memandangi lampu-lampu kota Jakarta yang berlarian di balik jendela. Pikirannya penuh tanya, mengapa ia merasa begitu istimewa saat bersamanya? Mengapa setiap kalimat sederhana dari Raka terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya? Ia menggigit bibir. Ini salah. Semua ini salah. Ia baru bekerja di sini beberapa minggu, tidak seharusnya ia membiarkan perasaannya tumbuh. Sesampainya di apartemen, ia menjatuhkan tubuh ke kasur tanpa mengganti pakaian kerja. Matanya menatap kosong langit-langit, dan di balik kelopak matanya, bayangan senyum tipis Raka kembali muncul, membuat dadanya sesak sekaligus hangat. Ia menutup wajah dengan bantal dan berbisik lirih. Kenapa harus dia? Keesokan paginya, Siska mencoba mengubur perasaan itu dengan bekerja lebih keras. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam, menolak semua ajakan makan siang dari rekan-rekannya, dan fokus membenamkan diri dalam angka-angka. Tapi Raka seperti selalu ada, menyelinap di sudut ruangan, muncul di layar ponselnya, atau sekadar lewat di pikirannya tanpa diundang. Sore itu, ia mendapat pesan singkat dari Raka. "Jangan lupa makan. Kamu terlalu keras pada diri sendiri." Pesan sederhana itu justru membuat matanya panas. Rasa bersalah itu semakin berat. Bukan hanya karena ia mulai menaruh hati pada atasannya, tapi karena bagian kecil dalam dirinya, mulai berharap Raka juga merasakan hal yang sama. Ia menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya mematikan layar dan menarik napas dalam. Ia tahu harus menjaga jarak. Ia tahu harus memadamkan bara kecil yang mulai menyala ini, sebelum membakar semuanya. Tapi entah kenapa, hatinya terus menolak. Dan malam itu, ketika ia mencoba tidur, rasa bersalah itu berdiri di samping ranjangnya seperti bayangan yang tak mau pergi, mengingatkannya bahwa setiap langkah yang ia ambil mendekati Raka adalah langkah menjauh dari dirinya sendiri. Malam itu kantor sudah hampir sepi. Hanya beberapa lampu neon yang masih menyala di sudut ruangan, memberikan kesan suram dan dingin. Meja-meja kosong berjajar rapi, menyisakan jejak kesibukan yang telah berlalu. Nadia dan Adrian masih duduk berdampingan di ruang kerja tim, mencoba merampungkan laporan besar yang harus dikirim esok pagi. Mereka sudah terlalu larut dalam dunia mereka sendiri, dalam gelembung rahasia yang mereka ciptakan. Adrian menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang.
Ia sesekali mencuri pandang ke arah Nadia yang sibuk mengetik. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Di sela keheningan, tangan mereka bersentuhan di atas meja, hanya sekilas, tapi cukup membuat detak jantung mereka melonjak. Nadia tersenyum canggung, lalu cepat-cepat menarik tangannya. Adrian, kita harus hati-hati, bisik Nadia pelan. Aku tahu, jawab Adrian lirih, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli lagi. Percakapan mereka terhenti saat suara pintu kaca terbuka terdengar dari kejauhan. Mereka berdua sontak menegakkan badan. Dari balik lorong, tampak langkah kaki mendekat dengan tergesa. Dan suara itu, suara hak sepatu yang mereka kenal baik. Itu adalah Maya, manajer senior divisi mereka, sekaligus sahabat dekat istri Adrian. Pintu ruangan terbuka. Maya berdiri di sana, terdiam beberapa detik, memandangi pemandangan yang baginya terasa janggal. Nadia dan Adrian duduk berdekatan di malam hari, dengan tumpukan kertas dan secangkir kopi yang masih mengepul. Tatapan matanya tajam, mencurigai sesuatu. Kalian, masih kerja? Tanya Maya dengan nada menggantung. Iya, Mbak, jawab Nadia tergagap, deadline laporan ini mepet banget. Maya melangkah masuk, memandangi mereka satu persatu. Adrian berusaha tampak tenang, tapi keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam sekejap, suasana yang sebelumnya hangat berubah jadi menegangkan. Lucu ya, ucap Maya pelan, biasanya lembur rame-rame, tapi kali ini cuma kalian berdua. Nadia menunduk. Ia tahu Maya sangat peka, dan tatapan penuh selidik itu membuatnya nyaris kehilangan napas. Adrian mencoba menyela, kebetulan aja, yang lain udah pulang duluan. Tapi Maya hanya tersenyum tipis, senyum yang tak ramah, seperti pisau dingin yang siap menebas. Maya menaruh map di atas meja dan bersandar, lalu berkata pelan, hati-hati, ya, orang kadang bisa salah paham kalau lihat dua orang yang terlalu dekat. Kalimat itu dibiarkan menggantung, sebelum ia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan, membiarkan pintu terbuka mengayun pelan di belakangnya. Begitu suara langkah Maya menjauh, Nadia dan Adrian saling menatap, wajah mereka pucat. Dia curiga? Bisik Nadia. Belum tentu, Adrian mencoba menenangkan, meski suaranya bergetar. Namun malam itu berubah jadi titik balik. Sejak saat itu, setiap kali mereka berpapasan di kantor, Maya selalu memandang mereka dengan tatapan tajam, seolah menunggu mereka melakukan kesalahan sedikit saja. Rasa takut itu menyelimuti Nadia sepanjang waktu, membuatnya kehilangan fokus saat bekerja. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian, saat rapat mingguan. Semua tim berkumpul di ruang meeting besar, termasuk Maya. Saat giliran Nadia mempresentasikan laporannya, Maya memotong dengan nada dingin. Kamu kelihatan capek, Nak. Jangan-jangan terlalu sering. Lembur ya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Nadia hanya bisa memaksakan senyum, tapi dalam dadanya, ia merasa runtuh. Ketika rapat usai, Maya memanggil Adrian secara pribadi. Di dalam ruangannya, Maya menutup pintu, lalu berdiri menatap Adrian dengan tangan terlipat. Jujur sama aku, Adrian. Kamu dan Nadia, ada hubungan lebih dari sekadar kerja. Pertanyaan itu seperti petir menyambar dada Adrian. Ia membeku, otaknya berputar mencari jawaban yang aman. Tapi tatapan Maya menelanjangi setiap helah bohong yang mungkin keluar dari bibirnya. Tidak, jawab Adrian akhirnya. Lirih, kami hanya rekan kerja. Maya menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kamu sadar nggak kalau kamu sedang mempertaruhkan semuanya? Kariermu, keluargamu, bahkan reputasi Nadia. Kalimat itu menancap tajam ke dada Adrian. Saat ia keluar dari ruangan Maya, kakinya terasa lemas. Ia tahu, rahasia mereka tidak lagi aman. Nadia menunggu di luar, wajahnya penuh tanya. Adrian hanya menggeleng pelan. Kita harus berhenti, gumamnya. Tapi entah kenapa, di balik ketakutan yang mulai menghantui, ada bara kecil yang masih menyala di dada mereka. Bara yang menolak pada meski bahaya sudah mengintai. Hari itu langit Jakarta tampak murung, seolah ikut menyimpan beban yang menyesakkan dada Nadia.
Hujan rintik turun sejak pagi, membasahi jendela kantor tempat ia berdiri memandang keluar. Matanya sembab karena kurang tidur, atau mungkin terlalu banyak menangis. Sudah seminggu sejak Maya memanggil Adrian secara pribadi, dan sejak hari itu pula, hubungan mereka berubah drastis. Mereka masih bertemu di kantor, duduk berseberangan dalam rapat, saling bertukar dokumen dan email, tapi semua terasa dingin. Tak ada lagi senyum hangat, tak ada lagi percakapan singkat penuh godaan. Semua seolah kembali normal, namun hanya di permukaan. Di balik tatapan kosong itu, ada luka yang perlahan menganga. Pagi itu Adrian mengirim pesan singkat. Temui aku di kafe kecil dekat Taman Menteng. Setelah jam pulang. Nadia membaca pesan itu berulang-ulang. Jantungnya berdebar tidak karuan, tapi ia tahu, ini bukan ajakan romantis. Ada nada perpisahan yang begitu jelas terasa, bahkan hanya dari kalimat pendek itu. Waktu pulang kerja datang lebih cepat dari biasanya. Langkah Nadia berat saat meninggalkan gedung kantor, melewati lorong yang dulu jadi saksi bisikan rahasia mereka, dan menuruni lift yang dulu sering mereka naiki bersama. Kini semua terasa asing. Seperti kenangan yang mulai memudar warnanya. Kafe tempat mereka bertemu sepi. Hanya ada beberapa meja terisi, dengan musik lembut yang nyaris tak terdengar. Adrian sudah duduk di sudut ruangan, menatap keluar jendela. Wajahnya tampak lelah, seolah menanggung seluruh beban dunia di pundaknya. Saat Nadia duduk, ia hanya menoleh sebentar lalu kembali menatap keluar. Mereka diam lama. Hanya suara hujan di luar yang menjadi latar. Sampai akhirnya Adrian membuka suara, pelan, nyaris berbisik. Aku nggak bisa terus kayak gini, Nat. Nadia menunduk, menahan napas. Ia sudah menduga ini. Aku tahu, balasnya lirih, tapi aku juga nggak tahu gimana cara melepaskanmu. Adrian menatapnya, mata yang dulu penuh bara kini meredup. Maya tahu lebih banyak dari yang kita kira. Dia bilang kalau ini terus berlanjut, dia akan melapor ke HR. Dan kalau itu terjadi, kamu yang akan paling hancur. Aku nggak bisa membiarkan itu terjadi. Air mata Nadia menitik. Ia tahu Adrian benar. Dunia tidak pernah berpihak pada perempuan dalam kisah cinta terlarang seperti ini. Ia yang akan dicap buruk, sementara Adrian, meski mungkin juga hancur, masih punya keluarganya, reputasinya, nama baiknya. Aku akan berhenti. Nat, suara Adrian pecah, bukan karena aku nggak mencintaimu, tapi karena mencintaimu berarti aku harus melepaskanmu. Ucapan itu menusuk dada Nadia lebih dari yang ia kira. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isak pelan. Tangannya meraih tangan Adrian, menggenggam erat untuk terakhir kali. Jadi, ini akhir kita? Tanyanya parau. Adrian mengangguk, menunduk agar Nadia tak melihat matanya yang berkaca-kaca. Ini bukan akhir cinta kita, tapi akhir cerita kita. Mereka duduk begitu lama dalam diam, hanya saling menggenggam tangan, seolah waktu ikut membeku. Saat akhirnya mereka berdiri, hujan telah reda, menyisakan udara yang dingin dan basah. Di depan pintu kafe, mereka saling menatap untuk terakhir kalinya, tanpa kata, tanpa janji, hanya tatapan yang syarat kenangan dan luka. Nadia berjalan pergi tanpa menoleh, membiarkan air mata jatuh di trotoar yang basah. Sementara Adrian berdiri mematung, menatap punggung wanita yang dulu membuatnya merasakan hidup, lalu perlahan menghilang di tikungan jalan. Sejak malam itu, mereka benar-benar menjadi dua orang asing yang kebetulan bekerja di tempat yang sama. Tidak ada lagi pesan larut malam, tidak ada lagi tatapan mencuri pandang di ruang meeting. Yang tersisa hanya kenangan, dan rasa bersalah yang akan terus menghantui. Namun di sudut hati kecil mereka, cinta itu tetap ada. Terkubur dalam-dalam, tak pernah benar-benar padam, hanya tidak lagi punya tempat untuk tumbuh. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam perpisahan itu, tapi bayangan Adrian masih sesekali muncul di benak Nadia, seperti hantu yang tak mau pergi. Setiap pagi saat ia duduk di mejanya, aroma kopi hitam dari mesin pantry selalu mengingatkannya pada saat-saat lembur mereka. Setiap kali pintu lift terbuka dan seseorang keluar, dadanya masih sempat berdebar,
Takut-takut itu Adrian, padahal ia tahu, kini mereka hidup di dunia yang berbeda, dunia yang sudah mereka pisahkan dengan dinding tebal rasa bersalah. Hari-hari Nadia terasa datar. Ia bekerja, pulang, makan sendirian, lalu menatap langit-langit kamar sampai tertidur. Dulu, rutinitas seperti ini membuatnya bosan. Tapi sekarang, justru ketenangan hampa itu yang ia butuhkan. Ia tidak lagi menulis pesan larut malam yang tak terkirim, tidak lagi menahan napas tiap kali Adrian lewat. Ia belajar membunuh bara itu, pelan-pelan. Di kantor, hubungan mereka menjadi formal sepenuhnya. Bila bertemu dalam rapat, mereka hanya bertukar anggukan kaku. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Seolah-olah mereka tidak pernah saling mencintai, tidak pernah merasakan debaran yang membuat dunia berputar lebih cepat. Tapi di balik semua itu, Nadia tahu, masih ada sesuatu yang diam-diam bergetar. Sesuatu yang mereka berdua pura-pura tidak rasakan. Suatu siang, Nadia menerima surat email internal, pengumuman bahwa Adrian dipromosikan menjadi direktur operasional di cabang luar negeri. Ia akan pindah permanen bulan depan. Nadia membaca baris-baris itu dengan tangan bergetar. Bukan karena cemburu, bukan juga karena marah, melainkan karena sadar, inilah akhir yang sesungguhnya. Bukan sekadar menjauh, tapi benar-benar menghilang dari kehidupannya. Sore harinya, mereka secara tak sengaja bertemu di pantry. Sunyi. Tak ada orang lain. Adrian berdiri memunggunginya, sedang menuang air ke dalam gelas. Ketika menoleh, mata mereka saling bertumbuk. Detik itu waktu seperti berhenti. Selamat ya, atas promosinya, ucap Nadia lirih, berusaha tersenyum. Adrian menatapnya beberapa detik sebelum mengangguk kecil. Terima kasih. Tak ada kata lain. Tak ada pelukan. Tak ada sentuhan. Hanya keheningan yang menggantung di antara mereka seperti dinding kaca. Sebelum pergi, Adrian menambahkan, pelan tapi jelas, jaga dirimu, Nat. Kalimat sederhana itu, entah kenapa, membuat dada Nadia sesak seketika. Ia membalas dengan senyum samar, senyum yang pecah sesaat setelah Adrian melangkah pergi, meninggalkan jejak terakhirnya di lorong panjang kantor yang kini terasa sangat kosong. Beberapa minggu kemudian, hari keberangkatan itu tiba. Semua karyawan berkumpul di aula kantor untuk acara perpisahan resmi. Adrian berdiri di depan ruangan, memberikan pidato tentang perjalanan karir, tim yang hebat, dan masa depan yang cerah. Nadia berdiri di barisan belakang, bertepuk tangan seperti semua orang lain, menyembunyikan gemetar di ujung jarinya. Ketika acara usai, mereka hanya saling bertukar tatapan singkat dari kejauhan. Tatapan yang penuh cerita, penuh luka, namun juga penuh keikhlasan. Dan setelah itu, Adrian pergi. Tanpa pesan, tanpa salam pribadi, tanpa kesempatan terakhir untuk berbicara. Hari-hari berlalu, dan perlahan, rasa sakit itu memudar. Nadia mulai menemukan kembali dirinya. Ia fokus membangun karirnya, menghidupkan kembali mimpi-mimpi yang dulu ia tunda karena cinta yang membakar habis waktunya. Ia menata ulang hidupnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Bukan karena cinta itu hilang, tapi karena ia akhirnya bisa menerima, tidak semua cinta harus dimiliki. Beberapa cinta hanya datang untuk mengajarkan kita sesuatu, tentang keberanian, tentang pengorbanan, tentang luka, dan tentang melepaskan. Malam itu, Nadia duduk di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang. Ia menghirup udara malam dalam-dalam, lalu menutup matanya. Di kepalanya, bayangan Adrian muncul sekilas, tersenyum, lalu perlahan memudar bersama desiran angin malam. Dan untuk pertama kalinya, Nadia bisa tersenyum tanpa rasa sakit. Cinta mereka mungkin telah berakhir, tapi hidupnya baru saja dimulai kembali. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Bila kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikanmu dengan like, komen, dan subscribe, agar kami terus semangat membagikan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna. Semoga kalian semua selalu diberi kekuatan untuk melepaskan apa yang memang bukan untukmu, dan diberi keberanian untuk mencintai diri sendiri lebih dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.